Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Update Sen. Nah, untuk adik-adik yang pengen belajar untuk PAT kelas 7. Nah, ini adalah materinya PAT IPA Fisika kelas 7 untuk latihan soalnya. Oke, soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut ini. Kemudian yang ditanyakan itu adalah contoh gejala kapilaritas ditunjukkan pada nomor berapa saja. Oke, sebelum kita ke pilihannya, kapilaritas itu adalah gejala naik turunnya cairan pada pipa kapiler. Nah, contohnya misalkan tisu bisa menyerap air. Nah, itu contoh dari kapilaritas. Nah, oke, kita ke pilihannya langsung. Yang pertama itu adalah naiknya minyak tanah pada sumbu kompor. Nah, ini juga termasuk gejala kapilaritas. Yang kedua, teresapnya air oleh handuk atau tisu. Nah, ini juga gejala kapilaritas. Ini juga. Kemudian yang ketiga, naiknya air dan mineral dari akar sampai daun pada tumbuhan. Nah, ini juga kapilaritas. Kemudian naiknya raksa pada pembuluh atau pipa termometer. Nah, ini bukan gejala kapilaritas, tapi ini termasuk pemuaian. Karena raksa pada termometer itu dia akan naik ketika suhunya itu tinggi. Ya, ini yang salah. Jadi yang 4 ini yang salah. Dan banyak lagi contohnya, misalkan dinding rumah di dalam itu jadi lembab. Kenapa? Karena air itu terserap dari luar rumah. Jadi kalau musim hujan itu di dalamnya jadi lembab. Itu termasuk gejala kapilaritas juga. Nah, untuk yang soal nomor 1 ini jawabannya itu adalah pilihannya 1, 2, dan 3. Kita cari 1, 2, dan 3, yaitu jawabannya adalah yang A. Oke, itu untuk soal yang pertama. Selanjutnya soal yang kedua. Soal yang kedua. Nah, diagram di bawah ini menunjukkan perubahan wujud zat. Nah, di sini ada padat, kemudian ada gas, kemudian ada cair. Perubahan wujud zat karena menyerap kalor ditunjukkan pada nomor. Jadi menyerap kalor itu dia membutuhkan kalor. Contohnya padat menjadi cair. Nah, ini termasuk menyerap kalor. Dia butuh kalor untuk berubah wujudnya. Berarti 5. Nah, 5 ini betul. Kemudian 6 ini salah. Ya kan? Nah, kemudian dari padat ke gas atau dia dari padat ke gas menyublimnya. Jadi dia 1 ini juga betul. Yang 2 ini salah. Jadi kebalikannya. Kalau misalkan yang 1 itu adalah menyerap kalor, berarti membutuhkan kalor, maka yang 2 itu adalah melepas kalor. Kemudian dari cair menjadi gas, jadi menguap. Itu juga menyerap kalor, jadi membutuhkan kalor untuk mengubah wujudnya cair menjadi gas, yaitu yang 3. Nah, sehingga jawabannya itu adalah 1, 3, dan 5. Cari 1, 3, dan 5. Maka jawabannya itu adalah yang B. Nah, itu untuk soal nomor 2. Selanjutnya soal yang nomor 3. Gambar di samping melukiskan grafik hubungan massa dengan volume. Nah, di sini ada massanya, kemudian volumenya yang di sini. Nah, tetapi volumenya di sini dalam satuan dm, desimeter. Desimeter itu di bawahnya meter kubik ya. Hubungan volume dengan massa dengan volume ini yang ditanya itu adalah massa jenis. Nah, rumusnya massa jenis sendiri itu kan Rho. Jadi rumusnya rumus massa jenis itu adalah massa dibagi dengan volume. Nah, ini untuk massa jenis. Nah, kita ngambil satu grafik atau satu titik. Satu titik, misalkan kita ngambil yang ini, yang bawah. Nah, ini adalah volumenya, kemudian yang di sini adalah massanya. Massa dibagi dengan volume. Langsung kita bagi saja, yaitu 8 bagi dengan 1. Nah, 8 bagi 1 dapatnya kan 8. Nah, tetapi 8 ini satuannya ngikuti grafik. Grafiknya itu adalah kilogram per dm. Jadi dm kubik. Nah, sedangkan jawabannya itu kan mintanya kilogram per meter kubik.
Untuk dm kubik itu menjadi meter kubik itu kan naik satu kali. Kalau naik kan dibagi. Nah, kalau misalkan ini volume maka naik satu kali itu dibagi 1000. Sehingga ini dibagi dengan 1000 dm. Nah, dibagi dengan 1000. Kalau kita bagi 1000 berarti 1 dibagi dengan 1000. 1 dibagi 1000. Nah, dapatnya kan 0,001 ya. Sehingga kalau kita bagi volumenya, ini kalau kita buat bagi ya, berarti ini nah dibagi dengan 0,001. Nah, itu kalau kita ganti ke meter kubik, maka akan didapat hasilnya itu adalah 8.000. 8.000 kilogram per meter kubik. Nah, hingga jawabannya kita dapat yaitu yang C. Selanjutnya, contoh soal yang nomor 4. Sama ini juga masih materinya massa jenis. Seorang siswa melakukan percobaan untuk menentukan massa jenis benda yang ditemukannya. Siswa tersebut mengukur massa dan volume dengan menggunakan alat seperti gambar. Ketika ditimbang oleh neraca, jadi gambar yang satu ini, nah dia massanya menunjukkan 168 gram. Ketika dimasukkan dalam gelas ukur yang awalnya tanpa dimasukkan bendanya itu, volumenya itu cairannya itu adalah 20. Nah, ketika dimasukkan volumenya menjadi 40. Maka volume bendanya, jadi volume dari benda, itu volume akhir yang 40 tadi, 40 kurangi dengan 20. Berarti dapatnya adalah 20. Satuan yang ngikuti. Nah, ini adalah mililiter. Berarti ml, mililiter. Nah, bukan Mobile Legend ya, tapi mililiter. Oke, kita lanjut. Nah, yang ditanyakan ini berdasarkan hasil pengukuran massa dan volume benda, maka jenis benda tersebut sesuai tabel massa jenis di atas adalah termasuk apa? Nah, di sini ada aluminium, besi, tembaga dengan perak. Nah, di tabel itu juga sudah dikasih untuk massa jenis dari aluminium itu 2.700, besi 7.900, tembaga itu 8.400 dan peraknya 10.500. Nah, kita tentukan dulu massa jenis dari bendanya ini. Massa jenis itu adalah massa dibagi dengan volume. Nah, massanya ditimbang dapatnya adalah 168 dibagi dengan 20. Nah, ini satuannya adalah gram per ml, mililiter. Kemudian, nah kita bagi dapatnya ini adalah berapa? 84 ya. Jadi ketemunya itu adalah 8,4. 8,4 dengan satuan, nah satuannya adalah gram per ml, mililiter. Nah, sedangkan di grafik yang di sini, di tabel itu kilogram per meter kubik, maka kita ganti. Caranya kalau kita ganti ini dalam bentuk kilogram per meter kubik, maka tinggal kalikan dengan 1000. Itu cara cepatnya, triknya. Ya, hingga kalau kita kalikan ini dapatnya adalah 8.400. Nah, cek di sini. Yang 8.400 itu punyanya siapa? Yaitu punyanya tembaga. Maka jawabannya itu adalah yang C. Nah, itu untuk soal yang nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5. Dua mobil balap bermassa sama. Nah, massanya sama. Jadi melaju pada suatu lintasan sirkuit. Mobil pertama dengan kelajuan 50 meter per second, sedangkan mobil kedua dengan kelajuan 30. Tentukan perbandingan energi kinetik mobil pertama dan kedua. Oke. Sebelum kita menentukan perbandingannya, energi kinetik itu adalah energi yang timbul karena benda itu punya kecepatan.
yang rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Ini rumusnya dari energi kinetik. Kalau kita bandingkan, kan masanya sama. Yang beda itu cuman kecepatannya saja. Jadi EK1 banding dengan EK2, maka yang V1 dikuadratkan banding dengan V2 kuadratkan saja. Jadi kita buat perbandingannya kecepatan saja. Karena masanya kalau kita bandingkan kan sama. Setengahnya juga. Sehingga ini 50 dikuadratkan banding dengan 30 dikuadratkan, yaitu dapatnya 2500, ini adalah 900. Jadi 02 ini kita bisa hilangkan, maka perbandingannya tinggal 25 banding dengan 9. Nah, ini untuk hasil akhirnya. Jadi 25 banding dengan 9, maka jawabannya itu adalah yang B. Itu untuk soalnya nomor 5. Selanjutnya soal yang nomor 6. Buah kelapa bermassa 1 kilo jatuh pada ketinggian 12. Jadi tingginya total ini tingginya adalah 12 meter. Jika percepatan gravitasinya itu 10 G-nya, berapakah energi kinetik yang dimiliki buah kelapa pada saat menempuh ketinggian 2 meter dari permukaan tanah? Pada saat menempuh ketinggian 2 meter dari permukaan tanah. Oke. Jadi yang ditanyakan itu energi kinetik ketika kelapa itu punya ketinggian 2 meter. Nah, ini berapa? EM. Nah, EM itu EM-nya ini pakai hukum kekekalan energi mekanik, yaitu harga EM-nya itu sama di keadaan atas sama dengan EM di keadaan yang bawah. EM itu adalah penjumlahan dari energi potensial tambahkan dengan energi kinetik, atau EM itu juga disebut dengan energi total. Jadi kita buat yang di atas ini keadaan 1, yang di sini keadaan yang kedua. Nah, tambahkan juga yang di sini adalah EK2-nya. Yang ditanyakan itu adalah energi kinetik pada saat ketinggian 2. Nah, berarti EK2-nya ini yang ditanya. Yang di atas, nah, buah kelapa itu jatuh tanpa kecepatan. Jadi sebelum dia jatuh, dia tidak punya kecepatan. Kalau tidak punya kecepatan, maka V-nya yang di 1 di atas itu 0. Kalau V-nya sama dengan 0, maka EK1-nya ini juga sama dengan 0. Sehingga tinggal EP1 saja. EP1 yaitu pakai MG H1. Rumusnya energi potensial itu adalah MGH. Nah, yang di sini adalah MG H2. Nah, tambahkan dengan EK2. Kemudian kalau ini pindah ke depan itu jadinya min. Nah, maka kita keluarkan MGH-nya jadi MG hingga tinggal H1 kurangi dengan H2. Nah, kalau misalkan ketemu soal yang kayak gini cuman beda angka saja, maka bisa pakai rumusnya yang di sini. Langsung pakai rumusnya ini saja. Tapi kan sudah secara konsep ya. Masanya itu 1, gravitasinya itu kan 10. Kemudian ini kita kurangi, 12 kurangi 2, berarti 12 kurangi dengan 2 dapatnya kan 10. Sehingga tinggal kita kalikan saja. Ini 10 kalikan 10 dapatnya adalah 100 Joule. Maka untuk energi kinetiknya itu adalah 100. Maka jawabannya itu adalah yang A untuk soal nomor 6. Nah, di sini perhatikan gambar termometer skala Fahrenheit dan Reaumur berikut. Nah, di sini F-nya ini Fahrenheit, kemudian L-nya Reaumur. Ketika Fahrenheit itu menunjukkan 100, Reaumurnya ini berapa? Angka yang ditunjukkan Reaumurnya itu berapa? Kemudian untuk konversi dari suhu ada Celcius, kemudian ada Reaumur, kemudian ada Fahrenheit F, kemudian ada Kelvin. Nah, ini punya perbandingan khusus kalau kita pakai trik cepatnya, yaitu 5, kemudian 4, F-nya ini min 32 dibagi dengan 9. Nah, ini sama dengan 273 dibagi dengan 5.
Karena yang diminta di soal itu reaumur dan yang diketahui itu Fahrenheit, maka kita pakai reaumur dengan Fahrenheit saja. Maka ini yang kita pakai. Nah, sehingga R dibagi dengan 4 sama dengan F. Nah, F-nya berapa? 104. Jadi F-nya ini kita ganti langsung 104 dikurangi dengan 32 dibagi dengan 9. 104 kurangi 32 dapatnya adalah 72. Jadi 72 dibagi dengan 9. Itu dapatnya adalah 8. Betul ya, 8 ya. 8, kemudian 4 ini 4 pindah jadi kali. Jadi ini kalikan dengan 4, maka di sini tinggal R saja. Ini kan pembagian pindah ke kanan. Nah, kita kalikan dapatnya itu adalah 32. Nah, ini hasilnya untuk yang reaumur, maka jawabannya itu adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sama, ini masih tentang konversi dari suhu. Perhatikan gambar pengukuran suhu zat cair dengan termometer skala Celcius di samping. Jika suhu zat cair tersebut diukur dengan termometer berskala Fahrenheit, penunjukan skala tersebut adalah, nah ini Celcius. Maka kita pakai perbandingan yang kayak tadi. Jadi Celcius, karena diketahui Celcius bagi 5, F min 32 dibagi dengan 9. C-nya ini 25. Jadi ketika diukur pakai Celcius ketemunya 25. 25 bagi 5 kan dapatnya 5. 9 ini pembagian, pindah ke kiri jadinya perkalian. Nah, ini jadinya F min 32. Kalikan dapatnya kan 45. 45 nilai min ini pindah ke depan jadinya positif. Ini 32F. Maka akan ketemu 45 tambah 32, yaitu dapatnya adalah 77. Jadi ketika diukur pakai Fahrenheit ketemunya 77. Kalau diukur Celcius ketemunya adalah 25. Nah, jawabannya itu adalah yang D. Selanjutnya, plat baja, jadi nilai alfanya 1,1 kali 10 pangkat min 5 pada suhu 20. Luasnya itu sebesar 100. Jika plat tersebut dipanaskan sampai suhunya 70, maka pertambahan luasnya itu berapa? Untuk soal ini itu adalah materinya pemuaian. Jadi kalau benda dipanaskan maka dia akan bertambah ukurannya. Kalau dia panjang maka delta L-nya itu pertambahan panjang L0 kalikan dengan alfa kalikan dengan delta T. Alfa ini koefisien panjang. Kalau luas itu adalah delta A sama dengan A0 kalikan dengan beta kalikan dengan delta T. Ini untuk luas. Kalau volume itu pakai gamma. Kita ganti gamma. Nah, sedangkan hubungan dari alfa dengan beta itu betanya itu 2 kali dari alfa itu sendiri. Sehingga betanya ini adalah 2 kalikan dengan 1,1 kali 10 pangkat min 15. Nah, ketemunya kita kalikan yang ini saja, berarti dapatnya adalah 2,2 kali 10 pangkat min 15. Ini untuk betanya. Setelah ketemu betanya, kita masukkan ke rumus yang di sini, Mas. Masukkan nilai A-nya. Luasnya berapa? Luasnya adalah 100. Kalikan dengan betanya, yaitu 2,2 kali 10 pangkat min 9. Min 5. Kemudian, nah delta T itu adalah selisih suhu, yaitu 70 kurangi dengan 20. Dapatnya 50. Nah, ini kalau kita kalikan, 100 itu sama saja dengan 10 pangkat 2. Kalau kali, maka pangkat dengan pangkat dijumlahkan. Berarti ini 2 tambah dengan min 5. Dapatnya adalah 2,2 kali 10 pangkat min 3. Yang ini kita kurangi, dapatnya adalah 50. Yang 50, nah nolnya ini bisa kita hilang dengan ini, yang di sini tinggal sisa min 2. Sehingga 5 kalikan dengan 2 kan dapatnya 10, simpan 1. 5 kali 2 dapatnya juga 10, tambah 1 dapatnya adalah 11. Nah, karena di sini adalah koma, berarti komanya posisinya di sini. Berarti hasilnya itu adalah 11
kali 10 pangkat min 2. Atau, nah kita buat koma-koma, yaitu 0,11 cm. Nah, cm persegi. Nah, ini untuk pertambahan dari luasnya. Konsepnya pemuaian. Nah, itu untuk soalnya. Kemudian soal yang berikutnya, jika untuk mendidihkan 1 kilo air yang suhu awalnya itu 20 pada tekanan 1 atm diperlukan kalori 80 kilokalori, maka untuk mendidihkan 4 kilo air dengan suhu awal tekanan udara yang sama diperlukan sebanyak berapa? Ini materinya adalah kalor. Untuk rumus kalor itu sendiri adalah Q sama dengan MC delta T. Q macet atau Q camat terserah. Nah, itu cara ingatnya ya. Nah, sedangkan harga dari energi kalornya ini dengan massa itu sebanding. C-nya kan sama, delta T-nya juga sama. Maka tinggal kita buat perbandingannya saja. Q2 banding dengan Q1 sama dengan M1. Ini kan sebanding ya, berarti M2 di atas, yang di bawah adalah M1. Nah, masukkan dah. Berapa Q2-nya? Nah, Q2 ini ditanya. Berapa ketika masanya itu 4. Tinggal kalikan 4 kan ya. Berarti Q1-nya berapa? 80. Nah, yang di sini massa 2-nya kan 4. Yang di sini kan 1. 4 bagi 1 kan 4. 4 kalikan 80. Nah, 80 kan pembagian, pindah ke sini kan jadi kali. Nah, berarti Q2-nya itu dapatnya adalah 4 kali 8. Dapatnya 320 kilokalori. Nah, itu untuk jawabannya. Nah, itu untuk pembahasan soal untuk IPA fisika kelas 7. Nah, kalian bisa dipakai untuk ini adalah soal-soal PAT IPA fisika kelas 7. Sekian dari saya. Nah, kalau misalkan terus pengen tetap update atau saran, bisa klik di kolom komentar dan bantu juga untuk support channelnya dengan cara like, kemudian di subscribe juga. Semoga untuk PAT-nya lancar dan nilainya bagus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.